Halo, selamat malam semesta. Salam sejahtera. Selamat datang pada acara Cosmic Podcast. Obrolan yang santai, ringan, namun berisi. Kami mengucapkan terima kasih kepada para viewers yang sudah menunggu untuk dimulainya acara pada malam hari ini. Ya, sudah ada beberapa viewers yang menunggu dan hari ini sudah hadir bersama dengan kita, Bang Ronald Siahaan. Selamat malam, Bang. Selamat malam Mas Bro, Bondan. Gimana kabarnya, sehat ya? Sehat. Puji Bang Tuhan. Ronald Siahaan ini adalah founder dari Me Time Rasa Indonesia, kemudian alumni dari STP Trisakti, dan juga sempat mengenyam pendidikan di Le Cordon Bleu. Ya, Blue. Bleu. Ya, betul itu. Oke, Le Cordon Bleu, Ya. Australia ya, bahasa Perancis agak Ya, belibet paham, sedikit. paham. Oke, dan yang pasti beliau adalah alumni dari Sekolah Penabur di Cirebon ya, Bang? Betul, suatu kebanggaan ya. Luar biasa, alumni Penabur Cirebon. Oke, to make this more interesting, kami akan membuka sesi tanya jawab dan para viewers boleh bertanya tentang apapun yang berkaitan dengan education ataupun F&B atau food and beverages. And on top of it, the best 3 questions will be rewarded voucher oleh Me Time. Betul, Bang? Betul banget. Jadi para viewers yang mungkin mau tanya-tanya ke saya, silakan aja ya. Kita Boleh. sediakan 3 voucher untuk pertanyaan terbaik. Begitu ya, Mas Bro? Betul, Ya? betul. Oke. Supaya lebih menarik. Baik, tema pada malam hari ini adalah It's a Good Time to Roll On. Di mana waktu-waktu saat ini waktu-waktu yang sangat luar biasa susahnya untuk kita semua. Kita harus bisa tetap produktif. Betul begitu, Bang ya? Ya. Kita akan mengulas banyak sekali hal positif yang bisa kita pelajari dari guest star kita pada malam hari ini. Oke, for your information viewers, tayangan podcast pada malam hari ini adalah tayangan perdana live. Cosmic ini maksudnya adalah semesta begitu ya. Jadi kita membuat dunia untuk BPK Penabur sendiri. Kemudian Cosmic Penabur Cirebon ini adalah nama program dengan induk yang berbasis digital dari program-program reguler yang akan dilakukan oleh BPK Penabur Cirebon. Program ini mengedepankan program yang inovatif dan kekinian ya. Dan malam hari ini Cosmic BPK Penabur Cirebon secara resmi akan dibuka oleh perwakilan pengurus BPK Penabur Cirebon. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Risen Friskel L. Saragi. Saya mewakili pengurus BPK Penabur Cirebon menyambut baik program Cosmic berbasis digital yang diadakan BPK Penabur Cirebon. Ada 3 Cosmic yang diadakan oleh BPK Penabur Cirebon. Yang pertama, Cosmic Podcast. Yang kedua, Cosmic Inspirit. Dan yang ketiga adalah Cosmic Learning. Kami percaya dengan program ini, orang tua, murid, guru BPK Penabur Cirebon lebih bersemangat dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini untuk menghadapi proses belajar ke depan. Melalui program Cosmic ini, kami dari BPK Penabur Cirebon akan mengundang para alumni untuk kami bertukar pikiran, bertukar pengalaman agar menjadi inspirasi bagi adik-adiknya di BPK Penabur pada saat ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Biarlah kiranya dengan program Cosmic ini, BPK Penabur boleh menjadi yang terbaik di hati Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati dan salam sukses untuk kita semua. Baik, sekali lagi ya Bang, selamat malam. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kita. Suatu kehormatan bagi saya berada di sini untuk berbincang-bincang bersama dengan narasumber yang luar biasa. Kita baru pertama kali ketemu, tapi sepertinya kita sudah lama kenal begitu ya. Sepertinya begitu ya. Hanya sepertinya saja. Sepertinya saja kayaknya. Baik, dari cerita yang saya dapatkan banyak sekali pengalaman yang sudah Bang Ronald dapatkan ya. Jadi kita akan membahas satu demi satu. Dan Bang, yang pertama, kurang enak sepertinya kalau saya tidak bertanya bagaimana kabarnya Bang Ronald. Oke, untuk hari-hari ini puji Tuhan saya juga pribadi baik-baik saja. Dinamika bisnis, dinamika di dalam kondisi pandemik juga ya. So far di masa-masa sekarang ya sudah mulai cooling down lah ya. Sudah mulai cooling down. Kesibukannya kalau secara bisnis di kuliner mungkin lagi masa-masa PSBM juga jam malam. Jadi kita lagi sibuk ngatur strategi juga gimana supaya
nggak mengganggu dari cash flow dari bisnis tersebut. Paling kesibukannya itulah ya. Betul. Oh, jadi ada jam malamnya ya, Bang? Betul. Cirebon itu kan kalau nggak salah sampai akhir Oktober kita ada jam malam ya. Ada jam malam ya. Jam berapa tutupnya ya kira-kira? Jadi kalau untuk dine-in-nya kita sampai jam 6 sore, tetapi dari jam 6 sampai jam 9 kita bisa terima take away, untuk delivery juga kita bisa, GoFood, GrabFood juga bisa. Oke, luar biasa, sibuk sekali ya dari ceritanya sepertinya. Enggak juga sih kayaknya. Oke, kalau begitu kegiatan apa yang sering dilakukan di tengah kesibukan Bang Ronald sebagai pengusaha kuliner ini? Mungkin ada hal yang menarik yang bisa diceritakan? Kalau dari secara bisnisnya yang berhubungan dengan kuliner, pasti adalah how to manage the business ya, itu yang paling penting, menganalisa, apalagi zaman-zaman sekarang di masa pandemik kita harus tetap upgrading gitu ya, dalam kondisi yang tiba-tiba kita nggak pernah tebak, tiba-tiba harus PSBM, kita harus menyesuaikan gitu ya. Kebetulan saya juga bekerja juga di BPR. Nah, kalau BPR juga saya karena itu bisnis keluarga. Jadi memang kalau daily working hours saya lebih di BPR sih, gitu ya. Jadi kalau di kuliner memang passion saya, dan memang dari tahun 2014 sudah manage by tim lah. Jadi saya hanya tinggal melihat saja, menyesuaikan kondisinya gitu. Jadi paling kesibukannya itu sama pelayanan di gereja, olahraga palingnya, karena menurut saya hidup itu mesti balance sih. Betul. Mas. Jadi kalau kita terlalu bisnis juga gitu ya, atau terlalu sibuk dengan pekerjaan, kayaknya kita nggak punya perspektif yang berbeda kadang-kadang karena terlalu sibuk di situ. Iya. Yin yang begitu ya. Yes, kira-kira seperti itu sih. Nah, saya jadi ingat tadi sewaktu off air kita sudah ngobrol banyak ya. Salah satunya kan saya tanyakan, bukan Bang Ronald yang bertanya, loh, katanya sering ke me time. Kok nggak pernah kelihatan? Iya loh. Ternyata bekerja di BPR. Betul. Makanya tidak ketemu dengan saya. Tapi ternyata saya punya CCTV juga, saya bisa lihat Anda. Begitu. Iya. Oke, kita mau rewind ya, flashback ke belakang. Sebagai alumni BPK Penabur Cirebon ya, bagaimana pengalaman waktu sekolah di BPK Penabur Cirebon dahulu? Apakah ada pengalaman yang mungkin tidak bisa terlupakan, pengalaman yang lucu, pengalaman yang menarik, atau mungkin pengalaman yang tidak menarik yang bisa di-share kepada kami? Silakan, Bang. Kalau Penabur ya karena memang saya dari SD sampai SMA di Penabur. Enggak dari TK? TK-nya enggak, Mas. Waduh. Dulu TK enggak. TK saya di salah satu TK di depannya SD Kristen Pamitran. Oke. Jadi kalau namanya Penabur buat saya sudah kental banget ya, karena darah saya mungkin udah penabur gitu ya, karena kebetulan bapak saya dulu memang guru di Penabur. Betul. Kepala sekolah juga di SD Penabur. Dulu masih sending kalau nggak salah. Sending school. Masih sending school. Jadi kita memang ya sekeluarga memang ya keluarga Penabur gitu ya. Nah, sebelum masuk ke pengalaman, mungkin saya sedikit menyapa untuk salam hormat saya untuk para alumni-alumni atau mantan-mantan guru atau guru-guru senior. Iya. Halo semuanya. Apa kabar untuk para guru mungkin yang lagi nonton atau viewer lagi di YouTube gitu ya? Iya, betul sekali. Salam hormat dari saya pribadi. Terima kasih sudah membentuk kami semua murid-murid untuk akhirnya kita pada di satu masa ini gitu ya. Kalau pengalaman yang lucu banyak ya. Saya mungkin bukan murid yang pintar, Mas. Ya. Iya. Saya bisa akuin itu. Kelihatan juga. Kelihatan banget ya. Saya bukan murid yang pintar, tapi saya memang murid yang aktif sekali di organisasi. Betul. Ya, jadi saya aktif di Pramuka, aktif dulu di Paskibra, di Pasus, OSIS, basket. Jadi cukup lumayan sibuk saya kegiatan di situ. Pada saat itu mungkin saya nggak sadar kali ya, maksudnya kenapa saya terlalu sibuk di situ. Tapi kayaknya organisasi buat saya itu sangat menarik sekali gitu ya. Nah, suatu hari kalau cerita yang lucu itu sebenarnya waktu SMA sih, Mas. Jadi waktu SMA itu saya ingat saya waktu itu ketua Pasus dulu, ada namanya pasukan khusus, ngeri nggak? Pasukan khusus. Waduh, ngeri juga kan. Ya Pasus gitu ya. Nah, waktu itu kepala sekolahnya masih Pak Napi Tupulu, almarhum.
Oh, Ya, kebetulan masih kerabat. iya nggak ya. tahu saya sebenarnya. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Ya, masih Panapi itu legend lah ya. Oh iya, legendnya Smart gitu ya. Yoi. Betul. Nah, waktu itu saya ketua di situ gitu ya. Cuma memang sepertinya memang dari perspektif guru kayaknya, ayo dong lu tuh yang tim-tim orang-orang yang aktif di Pasus ini nilainya bagus gitu ya. Nah, cuma karena mungkin saya ketuanya gitu ya, jadi kayaknya tetap jalan aja gitu ya. Saya inget banget ketika kelas 3 akhirnya saya lulus, saya keluar, akhirnya Pasusnya dibubarkan. Jadi mungkin karena beliau karena nggak enak aja sama saya gitu ya. Itu kalau saya lihat gitu flashback gitu ya. Tapi saya nggak pernah namanya merasa bersalah atau merasa waduh saya kok kayak kecewa gitu ya waktu saya zaman sekolah kok kayaknya saya nggak belajar serius gitu ya. Iya. Saya mendapatkan pengalaman yang sangat berarti terutama di dalam bisnis pada saat ini gitu ya. Dan itu saya bawa terus sampai saya kuliah, sampai saya aktif di komunitas dan lain-lain. Jadi buat saya di Penabur ketika pengalaman saya berorganisasi itu cukup banyak sekali membantu saya di dalam sampai saat ini gitu loh. Nah, betul sekali. Kira-kira Saya gitu sih, Mas. dari ceritanya juga mungkin bisa menyimpulkan ya bahwa pengalaman berorganisasi itu sangat penting ya di sekolah. Ya. Jadi mungkin bisa diaplikasikan kepada siswa-siswa, terutama siswa-siswa yang mungkin masih pasif, Ya. yang belum mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah. Barangkali Setuju. ya anak-anak bisa mulai aktif mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah, Ya. karena dari situ kita bisa menemukan sesuatu yang akhirnya berguna di masa sekarang. Betul Ya. banget. Okay, it's been a great discussion with our guest today. We'll be right back after the break. See ya. Situasi yang mengharuskan anak untuk belajar dari rumah adalah tantangan bagi semua penyelenggara pendidikan. BPK Penabur selalu berusaha memberikan pelayanan yang maksimal. Terlebih dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Bergabunglah dan jadi bagian dari keluarga besar BPK Penabur Cirebon untuk menjadi generasi BEST. Okay, welcome back. Selamat datang kembali. Masih bersama saya, Pondan Adi Wibowo, dan juga Bang Ronald yang ada di depan saya. We will carry on with our discussion. Kalau tadi kita sudah ngobrol tentang kesibukan Bang Ronald, kita juga sudah mendengarkan cerita yang menarik yang Bang Ronald ceritakan sewaktu sekolah, ya. Kemudian ada juga pengalaman berorganisasi, ya. Saya punya satu pertanyaan untuk Bang Ronald. Ya. Barangkali masih ada ya guru yang aktif, tapi sepertinya sudah nggak ada. Apakah masih ada ya guru yang masih aktif
sampai saat ini masih mengajar yang dulu mengajar Bang Ronald? Masih ya, kayaknya masih ada beberapa, masih ada Bu Sri gitu ya, yang saya tahu. Pak Ubro juga. Oh, Pak Ubro juga. Pak Ubro dulu ngajar saya. Legend itu loh. Ngeri itu loh. Tapi maksudnya kalau Pak Ubro memang secara pribadi, kalau untuk di saat itu mungkin kita belum kepikir gitu ya. Jadi kayak maksudnya ini apa sih guru gitu. Tapi ternyata setelah kita menganalisa setelah dewasa gitu, ternyata guru-guru yang mempunyai cara seperti itu sangat berkesan buat kami para murid. Jadi mungkin untuk para viewer, untuk para murid-murid juga melihat pendekatan guru yang berbeda-beda, diambil positifnya aja gitu. Pasti Anda akan memetik pelajaran yang positif suatu hari nanti gitu ya. Betul. Gitu. Jadi kalau guru-guru yang sekarang mungkin itu ya Bu Sri, Pak Ubro, yang saya ingat gitu, Pak Hotland gitu, masih ada Pak Hotland. Oh iya. Kalau guru-guru SD sudah pensiun ya mungkin. Iya, Pak Heno sempat. Pak Heno masih. Sempat. Oh ya, Pak masih Heno. menjabat sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah ya. Betul. Iya. Betul sekali. Oke. Saya akan masuk ke pertanyaan yang selanjutnya, Bang. Salah satu teman saya, rekan kerja saya di SD itu yang bijak sekali pernah menyampaikan kepada saya, rezeki wis ana sing ngatur. Rezeki sudah ada yang mengatur ya. Tapi kan kita juga harus percaya dengan semboyan atau slogan ora et labora. Berdoa dan berusaha ya, bekerja kalau tidak salah. Nah, kita akan masuk ke bagian-bagian di mana saya akan menanyakan beberapa hal tentang pekerjaan Bang Ronald. Dulu awal membuka usaha kuliner, bagaimana sih ceritanya? Startingnya itu bagaimana? Perjuangannya bagaimana hingga sampai sekarang Me Time sebesar ini? Ya, mungkin saya sedikit flashback kepada background pendidikan saya gitu ya. Oh ya, yang Ya le itu yang ble itu. dan ble. Bukan ayam, bukan chicken kardang bleu ya, bukan ya? Bukan beda. Bukan itu, beda. Memang background saya gini, saya percaya what we believe ya, what we believe. Jadi dalam kehidupan tuh kita percaya apa yang kita percayai gitu loh. Nah, ketika saya merajut pada akhirnya sampai saat ini, maka saya pasti akan flashback ke belakang. Nah, saya tuh setelah lulus SMA, karena saking seringnya berorganisasi, saya sampai tidak tahu bagaimana tujuan saya untuk melanjutkan jenjang pendidikan saya jadi gitu sempat loh. misguided. Iya ya, kayak kalau sekarang kan enak tuh ada career day gitu ya. Kalau di Penabur kan banyak program-program yang memang mengarahkan murid-murid untuk mau kemana nih gitu, kan tertarik kemana. Itu iya. program yang menurut saya bagus banget sih. Nah, pada saat itu kayaknya kita nggak punya program seperti itu. Belum ada. Nah, jadi waktu itu saya benar-benar miss gitu ya. Saya nggak tahu karena tadi yang menurut saya memang saya kurang pandai dalam arti malas gitu ya, karena kebanyakan di organisasi. Malesnya dalam arti positif ya, maksud saya. Betul. Banyak kegiatan organisasi yang lain. Nah, akhirnya saya nggak tahu, cuma mungkin waktu itu saya teringat abang saya yang udah deh daftar aja deh di sekolah perhotelan gitu ya. Nah, saya nggak tahu itu perhotelan apa, saya nggak ngerti itu apa itu tentang pariwisata, saya nggak tahu. Jadi kayak ambil kucing dalam karung. Nggak ngerti apa bro. Jadi waktu itu ya udahlah, oke lah, daripada nggak ada gitu kan. Jadi akhirnya gua masuklah ke dulu masih Akademi Pariwisata Trisakti. Ini boleh nyebutin brand nggak sih? Boleh kan ya? Boleh. Ya, jadi masuk ke Akademi Pariwisata Trisakti yang sekarang menjadi sekolah tinggi. Nah, di situ akhirnya saya ambil D3, lalu saya menjalani training, lalu saya melanjutkan S1 saya di Le Cordon Bleu tersebut di Australia. Pada akhirnya saya menemukan passion gitu ya. Jadi saya percaya yang tadi saya bilang tentang apa yang saya percaya bahwa apa yang terjadi saat ini tuh yang karena memang Tuhan sudah menentukan dari awal, yang kadang-kadang secara manusia kita nggak bisa berpikir pada saat itu gitu. And it takes time ya. Ya, kadang-kadang kita nggak terima ini apa gitu kan. Nah, akhirnya ketika saya lulus kuliah itu dari Australia, saya sempat bekerja di kapal pesiar, Mas. Sempat kerja juga di kapal pesiar. Terus berapa lama? Kapal pesiar saya 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Jadi kurang lama itu maksudnya. Kurang lama dan cukup menurut saya. Jadi setelah itu saya juga sempat kerja juga di hotel-hotel di Singapura, di Melbourne, lalu sempat di Area Duta, sempat di Marriott dan macam-macam lah. Nah, setiap tempat itu membawa saya mendapatkan pengalaman yang baru setiap hari gitu ya, setiap momen gitu ya. Iya. Hingga pada akhirnya terbentuklah
seorang Ronald pada hari ini gitu, yang mengambil jalan untuk melakukan bisnis kuliner atau bisnis F&B lah gitu ya. Nah jadi kalau dibilang kenapa kok bisa begitu ya, karena memang saya nggak pernah tahu, tetapi memang sepertinya ya seolah-olah Tuhan sudah menentukan jalan saya gitu loh. Nah itu yang kalau mengenai kuliner. Kalau untuk mengenai perbankan, memang bisnis dari keluarga memang sudah jalan. Jadi buat saya tantangan tersendiri buat saya ketika saya yang passionnya di kuliner gitu, di F&B, tapi saya mempunyai paradigma yang berbeda. Saya orang yang cukup senang untuk dengan tantangan. Itu perlakuannya berbeda secara mindset perbankan dan juga F&B itu totally Jauh sekali, different ya. Jauh banget sih. Cuma menurut saya itulah tantangan buat saya ketika saya mampu menjalani dua bisnis yang berbeda tersebut gitu loh. Dan memang pada akhirnya itu sangat berhubungan sekali karena kalkulasi dan lain-lain gitu secara finance. Jadi kalau balik lagi pertanyaannya kenapa gitu ya, ya menurut saya passion. Jadi buat teman-teman ataupun para viewer atau murid-murid sekalian yang mungkin pada saat ini belum, aduh nanti ngapain ya, habis ini ngapain, belum punya bayangan, coba cari tahu, coba dikulik gitu ya. Mungkin passion Anda itu atau passion murid-murid itu ya mungkin ada yang lain. Nah kadang-kadang Anda harus mendalam itu gitu loh. Yeah. Itu sih kalau dari saya, pengalaman saya pada akhirnya saya ada di bisnis ini tidak pernah saya tentukan dari awal. Tetapi memang saya ya udah jalan aja gitu sampai akhirnya pada saat ini gitu loh. Justru malah sebenarnya hampir sama dengan saya ya. Ketika saya lulus SMA dulu juga saya tidak punya bayangan mau kuliah di bagian apa, mau ambil jurusan apa, tapi saya hanya ikut-ikutan teman waktu itu sebenarnya ya. Oh gitu. Teman mengambil formulir di salah satu universitas, saya ikuti, saya keterima, teman saya malah tidak keterima. Oh, tapi nggak menyesal Mas? Puji Tuhan tidak. Oh iya, puji Tuhan nggak. Iya. Oke, masih ada lagi yang mau di-share tentang hal itu? Kalau sekarang masuk kita mungkin ke Me Time Rasa Indonesianya ya. Kalau me time-nya kita mulainya bersama dengan teman-teman sih. Saya berlima dengan co-founder yang lain gitu ya. Ada Romi, ada Mita, ada Ernest, ada Andri. Jadi teman-teman yang memang seumuran gitu ya. Dan menariknya saya belajar sesuatu ketika berbisnis, bahwa kita tuh harus punya chemistry gitu loh. Jadi ada yang bilang gitu kan, bisnis aja gitu, udah jalan aja gitu. Yeah. Oh nggak bisa, ntar dulu. Kita harus mendapati si orang itu tuh value-nya bagaimana. Karena berbisnis itu, rekan bisnis itu perjalanan seperti pernikahan. Jadi kita nggak pernah tahu akan ada masalah. Sedang kondisi pandemik seperti ini, nggak mungkin kalau misalkan kita nggak punya visi yang sama, nggak punya goal dan value yang sama, bisa bertahan. Saya nggak yakin. Mungkin gue ini gue tinggalin dia kayaknya nggak menguntungkan gitu. Jadi betul, iya. Itu ya. Jadi mungkin saya ketemu dengan teman-teman yang sekalian, teman-teman partner bisnis yang akhirnya kita connect gitu ya, yang punya value yang sama, punya goal yang sama. Nah dari Me Time itu dulu mulainya dari warung bambu Mas, di Jalan Ampera dulu ya. Jadi hanya warung bambu biasa aja gitu, kayak warung Indomie gitu. Tahun 2014 kita mulainya. 2 tahun di situ. Singkat cerita, bisnis berkembang, akhirnya kita buka di Jalan Garuda, dan sekarang baru saja kita baru 2 bulan pindah di tempat yang baru lagi di Ampera, lebih gede, dan kita sekarang sudah mempunyai PT sendiri. Nah, di dalam satu tahap ini, mungkin bagi teman-teman yang mau belajar bisnis itu bukan hanya ketika pertama tuh mungkin hanya gue launching cafe gitu kan. Nah, itu step pertama. Yes. Step berikutnya adalah punya kesulitan tersendiri, yaitu bagaimana menghadirkan kita para owner di outlet gitu, maksudnya di tempat bisnis kita, sehingga human. Jadi step berikutnya adalah bagaimana kita memanage human tersebut gitu. Jadi era sekarang kuliner adalah bisnis yang kreatif Mas. Betul. Sangat menarik sekali. Jadi bukan hanya jualan, gua masak nasi goreng, bukan begitu, tapi luas banget. Sudah seperti ya udah kayak kreatif, udah menggunakan digital marketing dan lain-lain. Jadi
buat saya ketika saya menjalani bisnis ini semakin exciting gitu ya di dalam menjalani F&B ini sih. Iya, apalagi kalau passion ya Bang. Yes, correct. Jadi kalau bukan passionnya mungkin akan susah sekali. mungkin mental. Jadi ya benar sih. Jadi buat teman-teman juga mungkin banyak ya kalau kita menyebutnya oportunis lah. Jadi wah ini lagi banyak kuliner gitu. Oke, saya bisnis kuliner ya. Ikut-ikutan. Iya, wait dulu ya. Mesti Iya. diperhatikan dulu cara berbisnisnya bagaimana, analisa SWOT-nya juga bagaimana. Jadi panjang-panjang banget gitu. Iya, salah satu tantangan yang bisa saya lihat dalam berbagai bidang bisnis itu adalah bisa atau tidaknya bertahan pada bisnis tersebut. Kadang ada satu bisnis dibuka, tetapi hanya bertahan 1 tahun, 2 tahun, kemudian tutup. Itu loh. Mungkin itu juga salah satu hambatan atau tantangan terbesar dalam dunia kuliner ya mungkin ya. Nah, terlebih di masa pandemik seperti ini yang sedang kita hadapi, apa saja yang berpengaruh dalam bisnis usaha kuliner yang Abang temui? Iya, tadi ya ketika saya sebelum masuk ke dalam apa yang kita lakukan di masa pandemik, makanya kenapa kita harus menjalani usaha kita itu adalah memang passion. Yes. Passion dan memang saya suka melakukannya dan memang Anda handal di situ. Karena perjalanannya akan sangat membutuhkan pengetahuan dan kerja keras, integritas dan lain lah. Saya nggak bisa menyebutkan semuanya karena untuk sebagai entrepreneur atau pebisnis ya banyak sekali gitu ya. Tapi maksud saya ketika Anda menyukainya dan Anda paham bisnis itu, ya Anda menjalani seperti sesuatu perjalanan yang menarik saja gitu. Betul, ya. tidak akan menjadi beban. Yes, correct gitu. Jadi itu sih ya. Nah, saya masuk ke dalam masa pandemik ya. Jadi di bulan Januari itu kita baru saja meresmikan kantor untuk PT kita. Jadi kita baru merekrut ada manajer, ada GM gitu ya. Di bulan Januari gitu, Januari Februari lah. Tahu-tahu di bulan Maret pandemik. Betul. Itu benar-benar kami sebagai atau saya pribadi sebagai entrepreneur tuh benar-benar itu tuh masa-masa dan momen berharga, bukan yang menyulitkan tapi buat kita tuh adalah ini berharga banget nih pengalaman ini gitu. It's a good time to roll on. Yes, correct, sesuai dengan tema kita pada hari ini ya. gitu loh. Jadi di masa itu tuh kita merasa wah ini menarik banget karena mungkin kalau saya mengikuti perkembangan usaha atau ekonomi ini jarang sekali mungkin ditemukan masa-masa gini. Terakhir kita pada tahun 98 kalau nggak salah Indonesia itu kan tahun 98 mengalami krisis ekonomi dan baru sekarang. Buat kita nih ya such a bless gitu walaupun sulit. Nah, sekarang saya masuk ke dalam apa yang kita lakukan gitu ya. Nah, ini kan timnya sudah besar, sudah ada yang kita menyebutnya outlet lah, sudah ada restorannya, sudah ada kantornya gitu ya. Apa sih yang kita lakukan? Hal yang pertama, saya selaku yang mungkin paham di dunia ini, saya mengambil alih. Ya, jadi ini harus ada pemimpinnya dulu nih. Yes. Saya harus saya harus ini udah deh, saya kerjakan karena Someone to organize. Yes, ini karena sulit sekali gitu ya. Nah, saya harus menganalisa bagaimana keuangan kita, menganalisa bagaimana ini masa-masa pandemik ini. Saya harus mendapatkan informasi insight apa. Nah, setelah itu saya akan mendapatkan suatu keputusan atau kesimpulan gitu ya. Oh, ini begini. Langkah berikutnya saya harus telling the truth sama karyawan. Harus telling the truth. And it's hard. Ya, itu berat banget gitu kan. Yes. Jadi maksud saya, buat saya pada saat itu tidak butuh motivasi buat saya. Yeah. Tetapi ini loh kondisinya seperti ini, keuangan kita seperti ini, yuk kita jalan bareng. Strateginya adalah ABCD gitu ya. Yuk kita jalan bareng. Kita nggak tahu hasilnya akan maksimal atau tidak, tetapi at least yuk kita jalani bersama. At least we try. Ya. Nah, jadi akhirnya melakukan penyesuaian dan lain-lain gitu ya. Kita melakukan inovatif gitu ya untuk mengadakan IG Live yang tadi saya cerita gitu ya. Jadi branding itu di dalam bisnis kuliner juga saat yang penting sekali gitu ya. Supaya orang nggak lupa, karena waktu itu kalau nggak salah ada masa-masa PSBB bener-bener Cirebon tuh kota mati gitu loh. Kita nggak bisa jualan, hanya delivery gitu loh. Jadi masa-masa itu kita harus berputar. Nah, pada waktu itu kita bagaimana tetap menanamkan di market kita bahwa me time. Jadi akhirnya kita mengadakan IG Live, lalu kita mengadakan giveaway gitu ya. Lalu kita buat produk-produk baru. Waktu itu kita buat frozen food. Yes. Ya, yang memang bukan bidang kita, tapi at least kita cash flow-nya biar jalan terus gitu. Jadi
Kalau bicara detailnya panjang banget sih Mas Bro gitu ya. Kayaknya bisa lama gitu. Cuma at least saya kasih gambaran yang pada waktu masa pandemik adalah sesuatu pengalaman berharga buat kita dan pengalaman menarik buat kita, dan kita mendapatkan sesuatu, belajar sesuatu dari situ sih. Iya. Gitu sih Mas Bro. Iya, dari ceritanya sudah terlihat sekali bagaimana cara menghandle, bagaimana cara memanage. Sepertinya memang sudah banyak sekali pengalaman yang didapat sehingga bisa membantu untuk menghandle pada saat pandemi begitu ya. Baik, makin menarik perbincangan kita pada malam hari ini, namun kita harus break sebentar. Kami akan segera kembali. We'll be right back. Stay tuned. Situasi yang mengharuskan anak untuk belajar dari rumah adalah tantangan bagi semua penyelenggara pendidikan. BPK Penabur selalu berusaha memberikan pelayanan yang maksimal. Terlebih dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Bergabunglah dan jadi bagian dari keluarga besar BPK Penabur Cirebon untuk menjadi generasi BEST. Situasi yang mengharuskan anak untuk belajar dari rumah adalah... Baik, kembali lagi bersama dengan kami. Kita akan melanjutkan perbincangan yang semakin panas hot ya. Ya. Semakin hot. Baik, tadi sudah banyak diceritakan oleh Bang Ronald ya tentang bagaimana cara bertahan, kemudian apa saja yang harus dilakukan ya. Nah, dari situ kita mengambil, kita bisa pelajari satu value yang bisa Bang Ronald share kepada kami semua, terkhusus untuk anak-anak didik kami ya, untuk murid-murid kami. Apakah ada value yang bisa Bang Ronald share kepada kami? Pastinya, Mas. Jadi saya coba masuk dulu kepada tadi yang saya bilang what you believe ya. Saya pikir di mana kita mempercayai sesuatu terhadap apa yang harus kita lakukan gitu loh. Ya kalau menurut saya, karena kita memang sekolah Kristen, seharusnya kita percaya kepada nilai-nilai itu, gitu ya. Jadi saya cukup orang yang maksudnya berpegang teguh kepada itu gitu. Jadi buat saya ketika dekat dengan Tuhan itu tuh akan menuntun jalan saya kemanapun gitu. Nah, what you believe, lalu kita bicara tentang purpose, gitu ya, tujuan. Maksudnya mau ngapain sih gitu meskipun ya? awalnya belum tahu. Meskipun awalnya belum tahu gitu ya. Tapi at least kita harus punya purpose. Nah, dari purpose itu, ketika kita menjalani purpose itu pasti ada proses. Nah, di poin proses ini yang menurut saya adalah poin yang sangat penting buat kita semua. Jadi buat saya dan juga mungkin para viewer, buat para murid-murid, there is no such instant in this world. Gitu ya.
buat saya tuh nggak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Hanya ada satu. Apa tuh? Mie. Nah, ya hanya itu satu aja ya. Ya, jadi buat saya bahwa nggak ada sesuatu yang instan. Jadi memang harus kita hidupi, harus kita jalani gitu ya. Nah, ketika kita menjalani proses itu pasti kita berdarah-darah sih, Mas. Ya, jadi pasti akan ada harga yang harus kita bayar. Harus ada kesetiaan terhadap yang kita jalani, jangan menyerah, jangan putus asa. Nah, lalu dari situ kita akan semakin dewasa lah, semakin disiplin dalam menjalani kehidupan. Lalu pasti akan ada buah-buahnya. Nah, ketika berbicara buah ini, maka saya hubungkan dengan value. Jadi saya nggak bisa bicara value pada saat-saat di tahap misalkan purpose gitu ya. Iya. Ketika kita mendapatkan value, ya pasti karena kita sudah menjalani itu dan kita percaya bahwa value itu yang harus kita terapkan. Saya senang menjadi entrepreneur karena at least saya mampu melakukan idealisme saya, gitu ya. Karena saya menentukan segala sesuatu dalam perusahaan. Yes. Nah, saya akan sangat concern banget dengan budaya, culture, dan value yang diterapkan. Karena buat saya, bagaimana perusahaan bisa bertahan adalah value dan juga culture, gitu ya. Jadi bukan hanya kehebatan sayanya, bukan hanya kehebatan sistemnya, tapi karena kita bawa nilai-nilai itu. Nilai-nilai apa sih ya? Nilai-nilai pasti yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu sudah pengalaman saya itu sudah menerapkan segala sesuatunya, dan semua sisi kehidupan yang pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan itu sudah ada di situ semua gitu loh. Jadi buat apa kita mencari di tempat lain? Jadi buat murid-murid sekalian, setialah dalam proses. Ketika engkau menjalani pada saat ini mungkin lagi zaman apa, PJJ ya sebutnya Mas ya. Lagi zaman PJJ atau mungkin kesulitan dalam belajar, jangan menyerah, try to think positif saja, jalani saja. Kita nggak akan pernah tahu nanti buahnya, nanti kita petiknya mungkin berapa tahun kemudian. Jadi buat murid-murid sekalian, jangan cepat putus asa atau apa ya, gampang aduh ini kok begini gitu ya atau begini. Jadi jangan begitu ya, tetap aja jalani saja dan percaya sama proses lah. Trust the process. Yes. Nah, satu hal yang ingin saya tanyakan juga, yang namanya proses, kebanyakan itu adalah hal yang sangat tidak enak. Karena betul. Pada saat proses itu kita dibentuk oleh Tuhan, ya kan. Nah, apakah ada saran atau ada sesuatu yang bisa di-share kepada anak-anak bagaimana supaya hal itu tuh tidak menjadikan batu sandungan begitu loh. Jangan sampai ketika kita berproses kita kalah, kemudian akhirnya kita tidak menjadi sesuatu yang bernilai begitu. Buat saya perspektif dan karakter orang tuh berbeda-beda. Saya nggak bisa bilang bahwa apa yang saya rasakan akan dilakukan dengan Mas Bondan. Yes. Jadi pesan saya mungkin kepada teman-teman atau para viewer adalah karakter Anda seperti apa, ya jalani saja. Ketika Anda jatuh, yang penting jangan jatuh. Anda marah-marah, Anda kecewa, Anda nangis, it's okay, karena itu bagian dari karakter Anda gitu. Jadi saya nggak bisa bilang, pokoknya lo nggak boleh nangis, pokoknya lo nggak boleh merasa, nggak boleh. Tuhan sudah menaruh kepada kita berbagai macam karakter dan sifat menurut saya. Jadi nikmati saja karakter yang Tuhan sudah berikan gitu loh. Toh nanti pada akhirnya dalam menjalani proses Tuhan membentuk itu gitu loh. Jadi kalau saya bilang nanti jangan begini, kayaknya terlalu perfeksionis banget. Jadi menurut saya buat para viewer, buat para murid, so enjoy your life. Ketika menjalani ini, Anda mau nangis aja. Anda mau mungkin jatuh aja. Iya, gitu. Jangan acak-acak tapi. Jangan acak, lo aja gitu. Gitu ya. Jadi jatuhnya dari mati sendiri aja. Jahat ya? Jahat banget lah. Jadi menurut gua kayak gitu sih. Jadi menurut saya kita nggak usah, nikmati saja kehidupan ini, nikmati karakter yang Tuhan sudah berikan kepada kita semuanya sih. Kata kuncinya di situ ya. Dinikmati saja. Dinikmati saja. Ya, apapun yang diberikan oleh Tuhan. Setuju. Baik atau buruk, ya kita kan tidak hanya menerima yang baik dari Tuhan ya. Yes. Betul. Oke, Bang, ini ada satu pertanyaan dari viewer yang akan saya bacakan. Ini dari Pak Mika. Ada satu pertanyaan kepada Bang Ronald, apa tips dari kakak katanya. Apa tips dari kakak untuk anak-anak di Penabur agar tetap bisa berkreasi, berekspresi dalam menghadapi masa pandemi? Terima kasih. God bless you. God bless you too, God Pak bless Mika. you too, Pak Mika. Okay. Waduh, ini kayaknya seharusnya pekerjaan guru gitu ya. Jadi bukan saya dong. Iya.
hal kata gini ya. Saya mau bilang sedikit gini sih ya. Mungkin sedikit diskusi kali ya, Mas Bro ya. Iya, ya. Bahwa kita ini kan seolah-olah di saat ini kan kita dibagi-bagi generasi nggak sih? Jadi ada generasi baby boomers, kalau mungkin Mas Bro pernah denger gitu Iya. ya. Ada generasi X, Millennial, Y, milenial, yang terbaru Pandemi, micin. micin ya. Generasi micin. Jadi macam-macam nggak sih? Jadi menurut saya gini loh, saya suka banyak baca buku yang menurut saya kok kayaknya seolah-olah kita itu di-drive oleh that Iya, paradigma gitu. betul. Jadi menurut saya sebenarnya memang Tuhan melahirkan ketika kita dilahirkan generasi alfa, memang dilahirkan dengan gen yang berbeda, menurut saya enggak. Tidak. Tetapi memang kondisi dan zaman yang memang begini, yang akhirnya kita disuruh untuk menyesuaikan dengan itu. Gitu ya. Jadi Yes. saya kadang-kadang berpikirnya apa sih yang membuat beda gitu. Kadang-kadang kita terlalu toleran gitu ya terhadap generasi ini gitu. Menurut saya sama saja gitu loh. Toh maksud saya gini, saya sudah sangat aplikasi banget di tempat kerja saya gitu. Para waiter saya, server saya banyak juga yang generasi milenial. Dan saya memperlakukan exactly the same, dan buat saya adalah mereka juga oke gitu loh. Nah, pesannya adalah Anda teman-teman mungkin yang atau murid-murid yang sekarang ada di generasi milenial dan juga kepada generasi kalau Alpha sekarang udah SD atau belum ya? Kalau Alpha, Atau masih 2010 belum ya berarti ya? iya belum kalau Belum. 2010, iya, iya. Nah, jadi maksud saya bahwa jangan terlalu Anda excuse atau toleransi terhadap apa yang digambarkan kepada generasi Anda. Tapi anak-anak sudah punya mindset. Nah, itu seperti itu Iya. gitu. Nah, itu maksud saya tuh come on man, bahwa di dunia pekerjaan itu nggak secantik itu, nggak seindah itu gitu maksud saya. Buat saya gini, you can work smart, but you have to work hard. Luar biasa. Gitu Bahasa ya? Perancisnya gimana? Oh iya, susah gitu. Jadi buat saya adalah kita tuh kita bisa saja untuk bekerja secara smart, tetapi yang paling penting adalah kita harus bekerja keras, gitu ya. Kreatif, ini menarik juga. Kalau misalnya tadi Pak Mika tentang kreatif gitu ya. Buat saya tidak ada orang yang terlahir langsung kreatif, itu nggak ada. Iya. It's a process. It's a process. Jadi buat saya ketika mungkin buat teman-teman atau mungkin dari institusi pendidikan penabur ini mungkin dibuat sesuatu bentuk program kegiatan di mana dipancing gitu loh untuk mereka mampu berkreasi gitu loh. Karena dari situ kita bisa melihat potensi-potensi mereka. Jadi buat saya adalah bagaimana caranya ya diarahkan kali ya dari membuat program apa, dan saya lihat kayaknya program-program penabur udah banyak ya Mas ya kayaknya ya. Betul sekali. Udah banyak Salah sekali ya. satunya Ya. adalah Yang ini ya, Yes, Cosmic ini ya. Cosmic, iya. Jadi buat saya penabur sudah melakukan in the right way ya, in the Yes. right track gitu ya. Jadi memang untuk dipancing untuk anak-anak untuk berkreasi, dan saya yakin mereka juga bisa melakukan itu. Dan jangan lupa jangan terlalu toleransi terhadap bahwa apa ya, kita tuh tetap diciptakan manusia yang bersosialisasi, Mas. Jadi jangan terlalu saya tuh kan orang introvert, jadi saya kayak gini. Buat saya bagaimanapun itu pada saatnya kita harus bersosialisasi. Ketika kita ada di dunia, mungkin di kuliah, di pekerjaan, di bisnis, Yes. mau tidak mau Anda tidak bisa bekerja dengan Yes. sendirinya. teamwork. Teamwork. Betul sekali. Dan kita harus saling ya menurut saya ketika manusia menajamkan manusia ya itu seperti itu gitu. Jadi kita harus bersosialisasi dengan lingkungan kita. Jadi itu yang akan semakin mempertajam kita. Oh, ternyata kita dibentuk oleh mereka. Kadang-kadang kan gitu ya, ada yang marah-marahan. Tetapi secara tidak langsung sebenarnya itu receh lah ya. Tapi buat saya itu tuh penting buat saya gitu loh. Buat saya tuh oh ternyata kayak gitu nggak boleh ya. Ya buat saya gitu. Jadi buat para murid jangan terlalu excuse terhadap generasi yang diciptakan Iya, untuk Anda, bahwa pada kenyataannya ketika Anda masuk ke dalam dunia pekerjaan, dunia bisnis, ya totally sama semuanya gitu. Betul sekali. Oke. Terima kasih. Kita masih menunggu pertanyaan kedua. Jadi Pak Mika tadi dapat voucher ya? Oh iya, Wah, Betul luar sekali. biasa. Pak Mika, Pak Mika, seandainya seandainya vouchernya vouchernya tidak mau, boleh untuk saya. 50.000 untuk 20 orang. Oke, pertanyaan yang kedua masih ditunggu. Sebentar, saya cek dari WA ya. Sepertinya ada sedikit. Jangan dibuat-buat Mas, pertanyaan nanti nggak ada pertanyaan dibuat untuk voucher. Baik, kita akan masuk ke
advertisement. Kayaknya ada 2 lagi deh Mas kayaknya. Iya, sepertinya begitu tapi tidak ada di sini di screen saya. Mohon maaf. Oh, ya ada di sini. Ada? Ya, betul Sip. sekali. Oke, tadi dari Pak Mika ya. Oke. Sekarang ini dari Helena Anindya. Helena Anindya. Wow, Iya. what a great name ya. Oh. Bagaimana sih Kak Ronald kita dapat bertahan dalam bisnis kuliner ini pada masa pandemi? Kendala apa yang dialami selama masa ini? Bagaimana menyikapi hal itu? Kata-kata kalau misalkan banyak yang bertanya, kok lo bisa bertahan sih? Buat saya persistence. Kata yang tepat untuk itu semuanya. Persistence itu adalah sesuatu daya untuk kita melakukan hal yang sama setiap hari. Ketika kita menghadapi masalah, kita melakukan hal yang sama. Jadi mungkin jawaban tadi buat Dek Helena adalah kita harus mempunyai kemampuan persisten tersebut. Endurance juga ya. Endurance mungkin kata yang sama juga kali ya, Yes. endurance. Jadi buat Helena, tetapi ketika kita sampai di situ, di satu titik itu ada proses tadi balik lagi, yang akhirnya kita membentuk, oh ternyata begini gitu. Jadi just do it aja gitu loh. Tapi kalau misalkan ditanya kepada saya, kenapa Me Time sampai saat ini bisa bertahan? Persistence, kita melakukan hal yang sama, kita tidak mau mengendurkan, kita terus memberikan training buat karyawan kita, kesejahteraan bagi karyawan kita, concern sama produk kita dan lain-lain. Jadi harus seperti itu. Iya, even though it may be boring ya. Karena passion itu. Oh, itu. Akhirnya ketika passion itu semuanya hilang, bro. Boring-boring itu, bro. Iya. Satu lagi, Ya. ini dari Teresia. Bang Ronald, pernah tidak merasa ragu untuk menjalani passion yang saat ini dijalani? Kalau pernah, bagaimanakah cara mengatasi keraguan tersebut? Saya kira tadi waktu Bang Ronald memulai kan, Bang Ronald sudah menyebutkan bahwa, oh, saya nggak tahu nih, saya mau arah dan tujuan hidup saya mau kemana. Nah, mungkin di situ ada keraguan. Kalau di titik pertama, kita bagi ya, kalau di titik pertama untuk menjalani passion, saya tidak pernah meng-create itu. Jadi ketika dari kuliah pada akhirnya saya bekerja di bidang F&B, saya jalani aja gitu. Jadi saya tidak pernah sadar bahwa itu passion saya. Jadi saya baru sadar passion itu adalah ketika saya berbisnis sebenarnya. Nah, ketika menjalani bisnis itu, saya baru menyadari bahwa passion. Pernah nggak ada merasa ragu? To be honest, masa-masa pasti ada lah. Oh, ada. Ini kok kayak gini ya? Saya gitu. kira nggak ragu. Wah loh, saya tetap manusia masih punya daging mas. Ya, jadi maksud saya ada masa-masa mungkin ragunya dalam arti ini gimana sih bisnis gitu ya. Tetap ada lah, maksudnya tetap kita salah satu stepnya ketika kita menjalani sebagai entrepreneur, ada masa-masa itu. Kita merasa bahwa ini ragu bener nggak sih gitu loh. Yang kita jalani bener nggak gitu loh. Nah, apa yang membuat saya bertahan adalah buat saya adalah buah. Buahnya itu adalah ketika karyawan bisa kita hidupi. Bisa kita sejahterakan walaupun kita belum maksimal, tetapi at least ketika kita menggaji mereka, membiayai keluarga mereka, itu tuh buat saya tuh such a bless gitu loh. Ngerti nggak? Jadi buat saya tuh itu yang membuat kalau misalkan kita gagal, kita berhenti, berarti mereka nggak dapat pekerjaan lagi dong. Jadi ada mungkin beberapa poin, beberapa titik yang pada akhirnya membuat kita semakin kuat. Nah, salah satunya buat saya, ketika saya ragu menjalani passion saya adalah hal itu ya. Jadi saya merasa bahwa karyawan itu adalah bagian penting yang harus kita buahi ya. Maksudnya dalam arti kita kasih rezekinya buat mereka. Nah, itu satu hal yang saya tangkap luar biasa sekali. Maksudnya buah ini it's not always about us. It's betul. always giving. Yes. Ya. Something to give ya. Ya. Sesuatu yang bisa diberikan kepada orang lain itu juga merupakan buah yang Akhirnya balik lagi pada value tadi ya. Iya, betul sekali. Oke, jadi sudah ada 3 3 penanya ya. Yang pertama tadi adalah Pak Mika, kemudian Helena, kemudian Ibu Teresia. Nah, nanti silakan, nanti dari tim Cosmic akan menghubungi masing-masing viewer dan nanti selanjutnya ya urusannya tim Cosmic lah ya. Oke. Terima kasih Bang Ronald untuk waktunya pada malam hari ini. Terima kasih untuk value yang sudah dibagikan kepada kami malam hari ini. Tetap berkarya. Tetap produktif ke depannya. Dan kita tiba di penghujung acara pada malam hari ini. Terima kasih untuk semua viewers dan juga tim Cosmic BPK Penabur. Yeay, yang sudah mempersiapkan semuanya luar biasa sekali. Top.
Saya ingin menyampaikan satu salam untuk teman-teman saya yang masih berjuang untuk mengajar di salah satu stasiun televisi. Tetap semangat ya, jangan jadikan sebagai beban, dan saya percaya kalian pasti bisa melakukan yang terbaik, bukan begitu? Luar Pak? biasa, Mas. Okay, have a good night everyone. Stay safe, stay healthy. God bless you all. Bondana Dewi Bowo sign out. Ronald Sian sign out ya. Cheers, mate. See you next time.